to kiss me. Yang pertama, ada pengertian kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah keadaan ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Pada saat ini, konsentrasi per reaksi dan hasil reaksi tetap, walaupun reaksi masih berlangsung. Jadi, reaksi sebenarnya tetap terjadi, tetapi perubahan pada jumlah zatnya tidak terlihat karena sudah seimbang. Yang selanjutnya ada ciri-ciri reaksi kesetimbangan. Yang pertama, reaksi berlangsung dua arah, yaitu dari preaksi menuju produk dan dari produk kembali ke preaksi. Kedua, reaksi terjadi dalam ruang tertutup sehingga tidak ada zat yang keluar atau masuk. Yang ketiga, pada kondisi seimbang, laju reaksi maju akan sama dengan laju reaksi balik. Dan yang keempat, konsentrasi zat bereaksi dan produk tetap tidak berubah walaupun reaksi masih terus terjadi. Dan yang terakhir, perubahan tidak tampak secara makroskopis atau secara kasat mata. Selanjutnya, ada jenis-jenis reaksi satu arah atau irreversible. Jenis pertama adalah reaksi searah atau irreversible. Reaksi ini hanya terjadi ke satu arah saja. Contohnya adalah reaksi antara natrium hidroksida atau NaOH dengan asam klorida atau HCl yang menghasilkan natrium klorida atau NaCl dan air. Ciri dari reaksi searah adalah ditulis dengan satu anak panah ke arah produk. Yang kedua, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua zat bereaksi habis. Yang ketiga, reaksi berlangsung sampai selesai. Dan yang terakhir, produk yang terbentuk tidak dapat kembali menjadi pereaksi. Jadi, kesetimbangan kimia terjadi ketika laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama sehingga konsentrasi zat tetap. Reaksi ini berbeda dengan reaksi searah yang hanya berjalan ke satu arah dan berhenti setelah produk terbentuk. Selanjutnya ada reaksi dua arah atau reversible. Reaksi dua arah yaitu dari bereaksi menjadi produk, lalu dari produk menjadi bereaksi. Contohnya, reaksi adalah nitrogen bereaksi dengan hidrogen, menghasilkan amonia. Reaksi ini ditulis dengan dua anak panah yang arahnya berlawanan, yang menunjukkan bahwa reaksi bisa maju dan bisa kembali ke arah semula. Reaksi menuju produk disebut reaksi maju, sedangkan reaksi menuju bereaksi disebut reaksi mundur. Selanjutnya, ada rumus tetapan keseimbangan K. Setelah memahami reaksi dua arah, yang sekarang kita masuk ke tetapan kesetimbangan atau K. Tetapan kesetimbangan adalah perbandingan antara konsentrasi produk dan konsentrasi bereaksi pada saat sistem berada dalam keadaan seimbang. Nilai K hanya berlaku pada suhu tertentu. Jadi selama suhu tidak berubah, nilai K tetap sama. Selanjutnya ada tetapan kesetimbangan Kc plus contoh rumus. Pada kesetimbangan berbasis konsentrasi digunakan simbol Kc. Perhitungannya menggunakan konsentrasi atau molaritas secara umum. Kc dihitung dengan cara konsentrasi produk ditingkatkan sesuai koefisien reaksinya, dibagi dengan konsentrasi bereaksi yang juga dipangkatkan sesuai koefisiennya. Pada contoh reaksi nitrogen dan hidrogen yang menghasilkan amonia, persamaan Kc-nya adalah konsentrasi amonia dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi nitrogen dan hidrogen dipangkatkan 3. Jika ada zat padat pada reaksi, maka zat padat tidak dimasukkan dalam rumus. Selanjutnya ada macam-macam kesetimbangan. Ada dua macam kesetimbangan. Yang pertama adalah kesetimbangan homogen, yaitu semua zat yang bereaksi dalam fase atau wujud yang sama. Misalnya reaksi gas dengan gas. Yang kedua adalah kesetimbangan heterogen, yaitu zat-zat yang terlibat dalam fase yang berbeda, contohnya campuran padat dengan gas.
Selanjutnya ada pergeseran kesetimbangan. Menurut Ashley Cutler, pada kondisi kesetimbangan, sistem dapat terganggu. Jika sistem mengalami gangguan, maka sistem akan menyesuaikan diri untuk mengurangi pengaruh gangguan tersebut. Faktor yang dapat menyebabkan pergeseran kesetimbangan adalah perubahan konsentrasi suhu dan tekanan. Dengan kata lain, jika ada perubahan terhadap salah satu faktor ini, maka kesetimbangan akan bergeser untuk mencapai keadaan stabil kembali. Selanjutnya adalah materi tentang derajat, dilambangkan dengan simbol alfa. Derajat adalah perbandingan antara jumlah mol zat yang terurai dengan jumlah mol zat mula-mula. Nilai ini menunjukkan seberapa besar suatu zat mengalami penguraian atau disiosasi. Derajat dapat dituliskan dalam bentuk desimal maupun persentase. Rumusnya adalah alfa sama dengan mol zat yang terurai dibagi mol zat mula-mula. Dan jika dalam bentuk persentase, rumusnya menjadi alfa sama dengan mol zat yang terurai dibagi mol zat mula-mula dikali 100%. Selanjutnya, jika nilai A memiliki beberapa kemungkinan. Jika alfa berada di antara 0 dan 1 atau antara 0 sampai 100%, maka itu berarti zat mengalami penguraian sebagian dan berada pada keadaan kesetimbangan. Jika alfa sama dengan 0, berarti tidak ada penguraian, artinya reaksi belum terjadi. Sedangkan jika alfa sama dengan 1 atau 100%, berarti terjadi penguraian sempurna atau seluruh zat telah terurai. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesetimbangan kimia adalah keadaan dinamis di mana laju reaksi maju dan balik sama. Faktor-faktor seperti konsentrasi, suhu, dan tekanan dapat menggeser arah kesetimbangan. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. A few moments later. Pada soal ini reaksinya adalah A gas ditambah B gas menghasilkan C gas dan D gas. Awalnya jumlah A adalah 1 mol dan B juga 1 mol, sedangkan C dan D masih 0 mol. Setelah reaksi berlangsung, terbentuk 0,6 mol C dan 0,6 mol D. Karena produk terbentuk, maka reaktan berkurang 0,6 mol, sehingga jumlah A dan B di keadaan setimbang menjadi 0,4 mol, dan C serta D menjadi 0,6 mol. Sekarang kita lanjut ke cara pengerjaannya. Untuk mencari nilai Kc, digunakan rumus Kc sama dengan konsentrasi C dikali konsentrasi D dibagi konsentrasi A dikali konsentrasi B. Secara angka, Kc sama dengan 0,6 dikali 0,6 dibagi 0,4 dikali 0,4 sama dengan 0,3 dibagi 0,1 sama dengan 2,25. Jadi nilai Kc sama dengan 2,25. Nah, sekarang ke contoh soal yang kedua. Pada soal ini terdapat reaksi kesetimbangan dalam ruang tertutup. H2 gas bereaksi dengan Cl2 gas membentuk 2HCl gas.
diketahui bahwa nilai delta H bernilai negatif, yaitu negatif 92 kJ per mol. Tanda negatif menunjukkan bahwa reaksi ini adalah reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang menghasilkan panas. Artinya, panas dapat dianggap sebagai salah satu hasil reaksi atau berbeda di sebelah kanan reaksi, yaitu sisi produk. Menurut prinsip Le Chatelier, jika suhu dinaikkan, maka sistem akan berusaha mengurangi penambahan panas dengan cara menggeser kesetimbangan ke arah yang menyerap panas, yaitu ke arah kiri atau ke arah bereaksi. Karena kesetimbangan bergeser ke kiri, maka jumlah produk berkurang dengan jumlah bereaksi bertambah. Akibatnya, nilai konstan kesetimbangan juga ikut menurun. Maka jawabannya adalah kesetimbangan bergeser ke kiri, harga K berkurang, yaitu B.